Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Yunita Billy, mahasiswa dari Stikes Gria Husada Sumbawa Besar, program studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2. Di sini saya akan mencuplikan sebuah video pidato public speaking dua arah antara si pemberi materi dan audiens. Video public speaking yang saya cuplikan yaitu video pidato Rizkyani Putri. Rizkyani Putri adalah salah satu public speaking yang cukup beken di Indonesia saat ini. Video public speaking berjudul The Power of Effective Communication atau Kekuatan Komunikasi Efektif. Yuk simak video berikut ini. Betapa powerfulnya komunikasi dalam hidup kita. Landasan utama komunikasi dikatakan efektif adalah kalau berlangsung dua arah, dicapai kesepahaman bersama. Bukan berhenti pada yang penting saya ngomong, setelah itu tugas saya selesai. Tidak. Audiens paham nggak? Memaknai dengan sama nggak apa yang Anda sampaikan? Cara untuk bisa terjadi komunikasi dua arah tidak lain dan tidak bukan adalah selain ada pembicara, harus ada yang mau. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang pembicara juga butuh mendengarkan? Yes. Apakah ketika Anda menjadi pendengar, Anda juga punya hak untuk berbicara? Yes. Hanya saja tidak semua kesempatan memungkinkan seorang pendengar, pemirsa, penonton untuk dapat panggung, kecuali ada sesi diskusi tanya jawab. Tapi sebetulnya Anda bisa questioning to yourself. Disebut dua arah ketika terjadi komunikasi, lalu Anda ada proses berpikir, Anda konfirmasi. Tapi misal pun tidak terjadi konfirmasi pada sang pembicara, Anda berpikir, Anda memaknai dengan logika pikir Anda, sudah terjadi proses komunikasi di situ. Yang fatal adalah Anda ngomong, gak ada satupun audiens yang mau dengerin. That's not communication. Nah, itu dia video pidato public speaking Rizkyani Putri. Nah, di sini saya akan menganalisis video tersebut menggunakan 3V, yaitu verbal, visual, dan vokal. Pertama, visual, postur tubuh atau penampilan. Visual dari ekspresi wajah, pembicara menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan topik yang dibahas, membantu audiens memahami emosi dan pesan yang disampaikan. Kontak mata, pembicara menjaga kontak mata dengan audiens, menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan. Gestur tangan digunakan untuk menekankan poin-poin penting, namun tetap dalam batasan yang wajar agar tidak mengalihkan perhatian. Postur tubuh tegap dan terbuka mencerminkan kesiapan dan profesionalisme. Penampilan, pakaian yang dikenakan sesuai dengan konteks formal presentasi mendukung kredibilitas pembicara. Yang kedua, vokal, yaitu nada, intonasi, dan kecepatan bicara. Nada dan intonasi, pembicara menggunakan variasi nada dan intonasi yang menekankan poin penting dan menjaga perhatian audiens. Perubahan intonasi membantu menghindari penonton dan membuat presentasi lebih dinamis. Kecepatan dan volume, kecepatan bicara disesuaikan dengan kompleksitas materi. Pembicara melambat saat menjelaskan konsep sulit dan mempercepat saat menyampaikan informasi umum. Volume suara dijaga agar cukup keras untuk didengar dengan jelas tanpa terdengar berteriak. Ketiga, penggunaan jeda. Jeda digunakan secara strategi untuk memberikan waktu bagi audiens mencerna informasi dan menekankan poin-poin penting. Ketiga, verbal, pilihan kata atau struktur pesan. Kejelasan dan sederhanaan. Pembicara menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, menghindari jargon teknis yang tidak perlu, sehingga pesan mudah dipahami oleh berbagai kalangan audiens. Struktur dan alur. Presentasi disusun dengan struktur yang logis, dimulai dengan pengenalan topik, diikuti penjelasan mendalam, dan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum poin-poin utama. Transisi antara bagian dilakukan dengan lancar, membantu audiens mengikuti jalur pemikiran pembicara. Penggunaan contoh dan cerita. Pembicara menyertakan contoh konkret atau cerita relevan untuk mengilustrasikan poin-poin yang disampaikan, membuat materi lebih readable dan mudah diingat. Analisis berdasarkan pendekatan 3V menunjukkan bahwa bicara dalam video tersebut berhasil mengintegrasikan aspek visual, vokal, dan verbal secara efektif. Penggunaan bahasa yang ekspresif, variasi vokal yang tepat, dan penyampaian verbal yang jelas
Struktur kontribusi pada komunikasi yang persuasif dan menarik. Pada komunikasi yang persuasif dan menarik, hal ini sejalan dengan yang menekankan pentingnya keselarasan antara ketiga aspek tersebut untuk mencapai komunikasi yang efektif. Sekian analisis dari saya. Jika ada salah kata, maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.